Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim. Wabirahimi daimil isani. Walhamdulillahil qadimil awali. Ril baqi bila tahawuli. Summa sholatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi sabila dinil haqi ghaira muqtadi wa badu falam bi wujubil marifat min wajibilillahi isrina sifat wallahu mawjudun qadimun baqi mukhaliful lil khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'un lil basiru wal lahu sifatun sab'atun tantadimun fa qudratun iradatun sab'un basar hayatun ilmu kalamun istamar wajaijun fi haqqi wa adlihi tarkulli kulli mungkinin kafilihi arsala anbiya dawi fatona bisirki wa tablighi wal amana wajaidun fi haqqin min aradi li ghairi nafsin ka khafifil maradi ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadalul malaikat wal mustahilu dilu kulli wajibi faqad li khamsina bi hukmin wajibi khamsatin wa isrina lazim kulla mukallafin fahaqi wa tanim kum adamun idrisunuhuduhuma sholli wa ibrahimu kullu muttaba lutu wa ismailu ishaqul qadar yaqubu yusufu wa ayub mutada su'aimu harunu wa musa wal yasa Daud Sulaiman taba Yasu Yunusu Jafariya Yahya Isa wa Toha Khotimun Dagoya alaihimus salatu wassalamu wa alihim adamatil ayamu Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa alihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin Allahumma sholli alaihi Ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Baik, habis doa, habis membaca tauhid tadi, lanjut kita ngaji. Sekarang halaman 15 yang agak bawah, wa syahrun, dan maf'ul feh atau
Dorof zaman yang berikutnya adalah wasyahron dan lafaz syahron. Maknanya syahron bulan. Ini dari mana? Kering baru nyampe kering. Nah, itu cungkring dari mana? Masih telat dulu ya. Maknanya syahron sebulan. Pakai shin besar. Kalau sahron pakai sin maknanya melek, lawannya tidur. Sahron. Ubaso imin laisalahu min siyamihi illal ju' wal atos wa rubba qaimin laisalahu min qiyamihi illas sahr. Nah, sahr kalau pakai sin melek, begadang. Tapi kalau syahrun pakai sin maknanya bulan. Takulu berkata siapa kamu dalam mencontohkan syahron, la ukallimuka syahron. La ukallimu tidak fi'il mudhari'. Kallama yukallimu, kalau saya ukallimu. La ukallimu tidak bicara, tidak mengajak bicara siapa saya kepada kamu syahron dalam sebulan. Pokoknya orangnya naik haji. Naik haji kan paling enggak 40 hari. Atau yang naik haji plus lah. ONH plus, apalagi plus. Kalau ONH plus itu paling, apalagi kalau plus itu lebih cepat lagi naik hajinya. 2 minggu paling. La ukalimu tidak mengajak bicara siapa saya kepada kamu syahron dalam sebulan. Itu syahron yang menjadi contoh menjadi maf'ul feh atau tepatnya dzaraf zaman dibaca nasab sebagai maf'ul feh. Wa jam'uhu dan bermula jamaknya syahron ashurun, itu lafaz ashurun. Ada yang kadang-kadang syuhur. Nah, ini ashur. Ada juga syuhur. Inna iddatas syuhuri indallahis na asaro sahron is. Nah itu iddatas syuhur, kadang-kadang ashur, kadang-kadang syuhur. Sumia diberi nama apa syahron, bidzalika dengan itu nama syahron, bisyuhratihi karena masyhurnya sahr, waduhurihi dan nampaknya sahr bulan. Sahr itulah. Wahwa dan bermula sahron itu komariun, komari yang bangsa rembulan. Wa yusamma dan diberi nama apa syahron bulan, al-hilaliyah pada nama hilali. Ini nama lain daripada syahron, itu juga bisa disebut hilali. Wal arabiyah dan pada arabi, bulan tapi yang bangsa Arab. Kan ada bulan yang nasional atau internasional, itu Januari yang kemarin udah ditulis, yang kalian hapus. Wa ayyamuhu dan bermula hari-harinya syahrun salasuna itu 30. Watis bulan ya, tapi bulan Arabi atau bulan hilali 30. Autis atun wa isruna, autis atun atau 9, wa isruna dan 29. Kalau bulan Arab, bulan Qomariyah namanya. Komari kan sebenarnya. Lalu kalau versi tadi kan Sahrun, berarti Komari ya. Kalau kita kan udah Samsiah Komariyah, seolah kan begitu. Karena itu mudzakkar ya, Sahrun kan mudzakkar ya, Komari. Nah, jumlahnya dalam sebulan 30 atau 29. Manutun yang ditetapkan fi urfi syar'i, dalam uruf itu sama dengan adat, tapi ada istilah sendiri. Maka penting ngaji di situ. Maka saya nak bener no malam Senin selain ngaji balaghah, ngaji usul fikih, lu beli kitabnya Waraqat. Ini mumpung baru
Warakat baru sekali atau 2 kali? 2 kali. Baru sekali ya, semalam malam itu kemarin izin pada kan. Ya, habis yang ngaji kan guru semua. Sekarang kan lagi musim meriksa rapot kan. Libur kemarin. Fi urfi syar'i, dalam tradisi syara. Jadi ada istilah dalam ilmu usul fikih itu uruf. Uruf itu hampir sama dengan adat istiadat. Jadi di bawahnya kias itu uruf. Nanti di bawahnya uruf ada namanya istishabul asli. Itu kaidahnya kan kalian hanya tahunya dasar Islam 4. Pertama Quran, kedua hadis, ketiga ijma, keempat kias. Nah, kelimanya uruf. Nanti ada adat istiadat, ada istishabul asli, ada macam-macam lah kaitannya, nanti dibahas itu. Itu dalam ilmu usul fikih. Biru'yatil hilali manutun fi urfi syar'i, biru'yatil hilali dengan melihat hilal. Apa hilal? Awal bulan hilal. Nah, kalau bulan semuanya makan sahrun. Itu hilal, maka tulis biru'yatil hilali dengan melihat hilal. Hilal itu awal bulan. Nah, kalau ada yang mengartikan bulan sabit. Ya bulan awal itu kan bentuknya kayak sabit, begitu loh. Oke, saya rasa jelas lah itu. Wa ahlul falaki, dan bermula ahli falak. Apa kemarin? Astronomi apa astrologi? Ilmu perbintangan kaitannya. Kalau astrologi kaitannya magic, mistik. Kalau astronomi kaitannya ilmu dalam disiplin penetapan itu. Ya, Jauna itu memulai siapa ahlul falak bil muharrami, dengan bulan Muharram. Berarti Muharram kan bulan pertama. Kalau pertama itu ganjil apa genap? Ganjil. Kenapa saya mau nanya seperti itu? Itu fayaj'aluna, maka menjadikan siapa ahlul falak kulawitrin, pada setiap hitungan ganjil. Kan bulan itu ada 12. Kalau diawali dari Muharram, berarti Muharram ganjil, ya kan? Sofar berarti genap. Kan Muharram, Sofar. Habis itu apa? Rabiul Awal. Masa enggak? Lu apa enggak pada? Muharram, Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Terus ayo odor sendiri. Ayo Muharram. Senter apa? Ulangi benar. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah, iya, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Apal aja kagak. Lu apal tuh? Gak semua. La ilaha illallah lu. Ya, dan doang. Dulu ntar gua tulis sekali nyontohin. Wa kullu saf'in, dan pada setiap yang genap. Nah, berarti genap kan tadi Muharram, berarti Sofar, ya kan? Habis Sofar apa tadi? Rabiul Awal. Berarti Rabiul Awal kan ganjil. Tis'atan wa isrina, pada 9 wa isrina, dan 20, berarti 29. Jadi kalau ahli falak memulai bulan Qamariyah itu dimulai dari Muharram.
Karena diawali dari Muharram, setiap yang ganjil hitungannya 30 hari. Setiap yang genap hitungannya 29. Illa dzal hijjati, kecuali bulan Dzulhijjah. Kan kalau Dzul itu kalau rofa. Ya kalau nasab kan dza. Dzulhijjah juga termasuk asma sita gitu loh. Illa dzal hijjati, kecuali bulan Dzulhijjah, Dzulhijjah. Udah segitu dulu. Gua iniin lu biar pada apal. Wah gak apal katanya ini. Malu-maluin santri macam apa lu. Udah itu aja gak apal. Bulan tadi ada berapa tadi? 12. Kan dimulai dari Muharram. Mulai itu yang benar. Kedua, tulis di sini. Apa tadi? Sofar. Kenapa saya tulis begini? Nah, yang ketiga, Rabiul Awal. Yang keempat, ada yang ngomong Rabiul Akhir, ada yang ngomong Rabiul Tsani. Sama dia juga. Yang keempat, tuh beak. Idul beak. Lima. Jumadil Awal. Nomor 6 bagi Jumadil Akhir. Yang ketujuh, 7 Rajab. Ke-8 Syaban. Ini kalau bahasa kita ruah terambil dari arwah. Kenapa? Banyak doa arwah, kan ini khas Indonesia. Enggak bisa marah. Sabar, Nabi Sabar. 9 Ramalan. Orang dulu ngomong Ramadan enggak bisa, Ramalan. 10 Syawal. Ya kan? Iya benar ya, 11. Lihatin dong, tulisannya dong. Dzulqa'dah. Asal Dzulqa'dah. Yang 12. Ada namanya Dzulqa'dah. Jadi Dzulqa'dah dengan Dzulqa'dah. Paham enggak? Nah, ini boleh juga yang tergantung ini kudu apa kalian? Dzulhijjah, hijjah itu haji. Nah berarti kan, maka kenapa saya bikin begini? Bulan yang ganjil, ini kan ganjil nih, karena patokannya diawali dari Muharram. Berarti Muharram, Sofar. Nah, ini kan berarti namanya witrun. Nah ini berarti secara itu gitu. Ganjil genap gitu loh. Maksud ganjil gimana sih? Ya itu loh. Kan diawali dari Muharram. Berarti kan ganjil. Sofar berarti genap. Nah yang ketiga Rabiul Awal kan berarti ganjil. Berarti Rabiul Akhir genap. Jumadil Awal kan ganjil nomor 5. Nah Jumadil Akhir berarti genap. Nah diperhatikan. Kalau yang witrun, nah gitu loh, itu jumlah harinya rata-rata 30. Kan gitu tadi. Kalau yang safun itu 29. Gitu loh maksudnya. Ya ini yang dimaksud, kecuali bulan Dzulhijjah. Oh, kalau ini Dzulhijjah, nah kan enggak masuk itu kan 29, berarti masuk 30. Normalnya menurut ahlul falak seperti itu. Begitu loh maksudnya. Ini kan keren. Nah, mulai dari apa namanya? Ngitung awal bulan. Itu tadi disebutkan wa ahlul falaki manutun fi urfi syar'i bi ru'yatil hilal. Kan gitu.
dengan melihat hilal. Maka kata Nabi, sumu, berarti kan ini yang menjadi ribut mulu setiap tahun di Indonesia. Sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati. Puasalah kalian semua li ru'yatihi, karena melihat hilal. Ini dasarnya ru'yah. Wa aftiru, dan berbukalah puasa, maksudnya masuk Syawal. Li ru'yatihi, sebab melihat hilal. Lah hilal berarti kalau iftar berarti bulan apa? Ya Syawal lah. Lo ngerti? Maka kalau itu seperti itu kan dulu kalau di Jawa fikih Bulughul Maram hadis itu dibaca. Makanya kalau saya kejar kalau ala standar pesantren Jawa enggak gablek kitabnya lu kata. Ya iya kan? Nah itu kelas 1 sanawiyah itu ngajinya udah Bulughul Maram hadisnya. Ya hadis bab fikih. Cuman murni hadis, nanti ada al-ma'u minal ma'. Kalau kalian enggak paham ilmu yang benar-benar ya enggak ngerti. Masa al-ma'u minal ma'? Bermula air itu minal ma'i, dari air. Bukan begitu pemahamannya. Al-ma'u minal ma', bermula wajibnya mandi besar itu minal ma'i, sebab keluar sperma. Kan nggak ngerti loh. Kalau teks hadisnya kan al-ma'u minal ma'i. Kalau hanya mengartikan secara harfiah nggak nyambung. Itu hadis, gitu loh. Nah, itu penting. Maka kan di samping metode ru'yah ada metode hisab. Hisab itu hitungan. Puasa tahun 2045 itu udah bisa dihitung. Nah, di antara siapa dulu belum pernah ada yang saja. Kalau Alia kalau mau nih, lu jangan bercanda mulu lah. Ngaji telat ngomong mulu lu. Begitu Bari Sadinion mau Tangerang, itu beliau ahli ru'yah. Beliau menetapkan bikin masjid di Jerman, di Jepang, Korea. Beliau sering dihadirkan. Sama sering ketemu lah sama beliau. Itu kalau yang ahli di dekat-dekat sini. Dulu juga banyak di daerah di masyarakat Betawi sini. Dulu tahunya Ki Sarip Bang Sunat. Abahnya beliau Kiai Mas'ud yang terkenal diriin Masjid Menara. Menara Kodo belah kanan itu. Ada Masjid Menara itu dulu terkenal beliau. Mu'alim Mas'ud, terkenalnya Mu'alim Sa'ud. Nah, itu ahli ilmu falak, kaitannya menghitung dan lain sebagainya. Nah, itu metode hisab namanya, menghitung bulan tapi dari jalur hitungan. Itulah ilmu hisab. Maka ada 2 disiplin ilmu dalam Islam yang kaitannya matematika. Yang pertama ilmu hisab falak tadi, dan itu rata-rata jago matematikanya ulama-ulama dulu. Yang kedua kaitannya faraid bab bagi waris, itu pun hitung-hitungan juga. Maka jangan dikira ulama yang ngerti ilmu agama itu kemudian bodoh. Ya enggak, orang yang menemukan ilmu matematika juga ulama Islam yang menemukan nih angka 0. Kalau bahasa Arabnya sifrun, kalau bahasa Indonesia zero. Ya iya kan? Itu adalah ulama Islam. Dulu bilangan dihitung dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 0 nggak dihitung. Yang menentukan 0 termasuk bilangan itu adalah ulama Islam. Nyambung itu. Jangan dikira ulama-ulama Islam yang ngerti kita kemudian bodoh-bodoh. Enggak. Maka ada Al-Khwarizmi yang menemukan kacamata. Yang benar itu mata mengirim sinyal ke benda, apa benda yang ngirim sinyal ke mata. Itu Imam Al-Khwarizmi. Termasuk bahasa Arab kimia. Itu asli bahasa Arab. Jangan kalian pikir kimia itu bahasa Inggris, bahasa Arab. Maka Al-Imam Al-Ghazali
termasuk mempunyai salah satu karya yang judulnya adalah Kimya'us Sa'adah. Paham nggak maksudnya nih? Ini saya sengaja saya cerita begini, saya pancing kalian supaya kalian tekun dalam belajar. Begitu loh. Jangan kalian berpendapat bahwasanya ulama-ulama yang memahami kitab kuning itu kemudian nggak ngerti ilmu bab begituan. Nah, termasuk Al-Jabbar siapa yang menemukan? Ulama Islam. Kan gitu kan. Dokter yang terkenal siapa? Ibnu Sina, kalau di Eropa disebutnya Avicenna. Itulah yang sampai sebelumnya juga ada, sebelum Ibnu Sina Abu Darda. Yo, itu di antaranya ulama-ulama. Ada salah satu juga kitab karangan ulama Mesir, Profesor Dr. Umar Farruq. Itu ngarang kitab judulnya Abqariyatul Arab fil Ilmi wal Falsafah. Intelektual orang Arab dalam arti Islam dalam ilmu dan filsafat. Dari filsafat saja nggak ngerti. Iya kan? Udah sombongnya kayak apa? Jurunya paham juga enggak? Petantang petenteng kayak alim-alim sehingga kayak malu kalau kita nengok biografi ulama-ulama yang hebat-hebat seperti ini. Itu diantaranya. Oke, fafi sanatil kabisati, maka dalam tahun yang ketiga itu tahun kabisat. Nah, ini kan ada, ya kan kabisat yang udah istilah kan. Salasina, lalu, itu kan atoh kepada fayas aluna kulla witrin. Nah, fafi sanatil habisati, maka menjadikan siapa ahlul falak dalam tahun kabisat. Salasina di dalam 30 wafi ghairiha, dan dalam selain kabisat tis'atan wa isrina, pada 9 wa isrina dan 29 wa khomsan wa khumusan ya, wa khomsan ya, wa sudusan, tapi humus itu ya tis'atan ya, wa khumusan lah, dan 1/5, wa sudusan dan 1/6, wa samsiun. Nah udah, ini kan yang pertama tadi kan wahwa komariun sahron, sebulan. Yang pertama kan tadi ada yang komariun bulan, tapi kaitannya komari. Maksudnya komari yang dihitung bulan dari rembulan. Nah, wasamsiun dan tahun yang samsiah, sahrun bulan tapi berdasarkan matahari. Walahu, dan itu tetap bagi samsiun al ashuru bermula bulan-bulan, ar-rumiyatu yang bangsa Romawi, yaitu disebut bulan Romawi, yaitu yang disebut Januari, Februari itu loh. Awaluha, bermula awalnya ashur Romawi Tasrin, itu bulan Tasrin. Fakulu witrin, nah ini saya nggak hafal. Lu hafal no? Nah ini saya nggak hafal ini. Hafalnya kan Arab doang tadi. Fakulu witrin, ini saya nggak masalah, saya nggak hafal. Ya iya. Maka bermula setiap bulan ganjil wahidun wasalasuna, itu 1 wasalasuna dan 30. Hasil itu ya Januari itu lah kalau di kita. Lah iya kan? Januari kan 31. Kullu saf'in, dan bermula setiap bulan genap
salasuna itu ada 30 hari maksudnya. Awas, ingat saya, tahu kalau gitu. Iman ini istilah illal kanuna, kecuali kanun. Kanun itu bulan apa? Bukan. Februari mana ada 30, 29 sama 28. Kanun itu Agustus ya. Agustus kan bulan 8. Itu fitrin. Waktu sampai daya Agustus. Illal kanuna, kecuali bulan Agustus. Nanti saya punya resepnya. Kanun itu Agustus. Fa'ahadun wa salasuna, maka itu 1 dan 30. Mutlakon dengan mutlak. Wasibatun, nah ini enggak hafal saya. Dan bulan sibat diihmali sini dengan menganggurkan apa namanya, yaitu sin ya, bagian daripada sinin itu lah. Menganggurkan apa tahunnya sibat wa ijamiha, ya. Itu rada ribet itu, kaitannya tahun-tahun itu saya nggak menguasai betul ini. Fa fi sanatil kabisati, maka itu di dalam sin itu berarti bulan Februari. Begitu. Sibat itu bulan Februari. Fa fi sanatil kabisati, maka dalam tahun kabisat. Kabisat itu apa? Ya kan ada istilah dalam ilmu falak. Kalau gua udah lupa ini istilah begini. Ada yang ingat gak? Kabisat itu tahun, aduh lupa saya itu kan. Udah lupa banget saya. Dulu kan hafal banget. Kan ada kabisat, ada basitab. Kan gitu kan? Lu gimana lu sekolah, lu perempuan lu? Lu masih anak-anaknya sekolah itu jangan ngerti lu. Tahun kabisat. Ya iya kan? Itu kalau nggak salah kabisat itu tahun genap ya. Begitu loh. Kan Januari kan, Februari kan 28. Ada kalau tahun kabisat itu cuma 28. Februari itu 29. Kalau tahun ganjil. Tapi kalau tahun genap, tahun kabisat itu tahun genap. Berarti per 4 bulan lah itu jatuhnya genap, itu 28. Nggak ada Januari, Februari bulannya 30. Kan begitu. Begitu aja lu pada bengong aja lu. Kau bisa. Tis'atun wa isruna itu 9 dan 29. Kabisat itu genap, ganjil ya salah. Wa fi ghairiha, dan dalam lainnya kabisat sama niyatun wa isruna itu 8 dan 28. Warukun dan seperempat, yaitu 28 koma seperempat hari. Kan emang gitu. Sekarang hitung-hitungnya mah rubuk seperempat hari. Wa adadiyun, dan adadi yang bangsa bilangan, hitungan. Wa ayyamuhu, dan bermula harinya adadi itu salah sunnah mutlakon, 30 hari secara mutlak. Walahu walaysa lahu suhurun maksusatun bi'ainiha, walaysa, dan tidaklah ada lahu bagi adadi apa suhurun bulan-bulan maksusatun yang ditentukan bi'ainiha dengan ainnya suhur. Oke, perhatikan kemarin. Nih gue kasih tahu rumusan. Ini rumusan ngitung tahun
Berarti kan ini ilmu. Tak bulan tapi bulan nasional, bulan Romawi. Nih, lu tangan lu begini. Kan begini, jendol, penyot, ya lego, jendol, lego, jendol, lego, jendol. Ya kan? Cuma 4. Nih, dihitung bulan pertama Januari itu pasti 31. Oke? Lego, setelah jendol kan lego. Februari. Februari itu kalau enggak 29 ya 28. Kalau tahun kehabisan 29, kalau enggak tahun kehabisan 28. Maret itu pasti hitungannya tanggal 31. Lu boleh cek no ada kalender. Lu perempuan punya kalender enggak? Yang baru. Lu ingat Januari 31, Februari 29 atau 28, Maret pasti 31, April tengah lego kan pasti 30, Mei pasti 31, oke, Juni pasti 30, udah pasti udah, ini udah ilmu rumus. Setelah Juni, Juli ini pasti 31. Oke, Juli ganjil apa genap? Ganjil. Nah, setelah ganjil genap apa? Genap. Nah, kecuali Agustus kanun. Kalau kanun 31, setelah selesai sini kembali kemari Agustus. Oke, Agustus pasti 31. Oh, September 30. Ngerti? Oktober 31, November 30, Desember 31. Itu cara ngitungnya begitu. Paham gak rumusannya? Januari itu yang tinggi. Setelah tinggi lego Februari. Februari kalau enggak 29, 28. Ya kan? Maret tinggi 31. April lego 30. Mei pas tengah 31, Juni lego berarti 30. Loh ya kan? Juli 31. Nah, setelah Juli bukan kemari, bukan. Balik lagi ke awal. Ting, Agustus 31, September 30, Oktober 31, November 30, Desember 31. Lah itu loh kaitannya. Kalau ini kan tadi komari. Iya kan? Kan kemarin udah saya tulis Januari, Januar, Februari, Maret, April, Mayu, Juni, Juli, Agustus, September. Bahasa Arabnya loh, Oktober. Kan udah saya tulis semua, udah dihapus ini. November, Desember. Orang Arab gak bisa ngomong Desember, gak bisa. هذا نحن في الشهر ديسمبر هكذا يتكلم العرب في خطاب الشهر الشمسي. Menyambung maksudnya. Begitu ngomong Januari nggak tahu Januari, Januar, Februari, Maret, April, nggak bisa ngomong April. Orang Arab nggak punya huruf P. Oke, orang Arab mempunyai huruf ba. April, Mei nggak bisa. Orang Arab ngomong Mei, Mayu. Yang kemarin udah saya tulis Mayu. Kalau kemarin udah ditulis belum? Ini Mei, Mayu. Ini jangan lu pikir lu bulan apa ini Mayu? Mei maksudnya. Juni. Orang Arab walaupun mempunyai jim, tapi jim dalam ini kan Y. Juni, Juli, Agustus. Ngerti? Keluhin Agustus. Tusnya bahkan pakai tak, pakai to. Agustus. Oke?
September pakai September sin ya fa. September. Oktober pakai kaf. Oktober. November itu pakai fa. November. Oh, Desember ya sama Disimbir. Bahasa Arabnya begitu karena orang Arab gak bisa ngomong ya kan? Nah itu. Nah, ini kan gara-gara membahas sahron. Lah bulan. Nah kan maf'ul fih pembahasannya. Begitu loh. Oke ya. Lanjut wa usbu'an dan usbu'. Maknanya kalau bahasa kita itu minggon. Week kalau bahasa Inggrisnya. Makanya ada istilah weekend. Ya kan? Kalau weekend berarti holiday. Ya kan? Siapa yang pernah ke Bali? Lu udah pernah ke Bali? Udah pernah ke Bali belum? Kalau di Bali tulisannya in Bali every day is holiday. Tuh, lu nyambung tuh. Apa tuh maksudnya tuh? Tiap hari di Bali itu libur. Gitu aja no. Ngerti? Kok gak usah tahu? Gua 4 bulan atau 5 bulan di Bali. Lu ngerti? Ya. Kayak gaul, cepet pinter. Udah pinter, udah lu melanglang buana. Ini terutama Seno, Betawi wilayah, ngedok bae sia di Robogo, dodol sia. Pri, dengan sia kok aing. Kan misalnya begitu, Jawa, jajah, wilayah. Lu di mana di Jawa? Di dunia ini di mana kalau nggak ada orang Jawa? Suriname, bahkan di Suriname ngomong bahasa Indonesia malah nggak bisa, ngomong bahasa Jawa. Karena dulu dibuang oleh penjajah Belanda. Tuh. Di Suriname nggak ngomong bahasa Indonesia nggak bisa, malah bahasa Jawa, bahasa Tegal. Tuh, begitu. Lah bahasa yang asli kan sebenarnya bahasa Tegal. Bahasa Keraton, bahasa Solo, bahasa Jogja, itu kan bahasa Keraton. Tinggi, dari ada kasta, tinggi, tengah, bawah. Ya kalau bahasa pasaran mah kan bebas. Tuh begitu sebenarnya. Anak pira anak 15, ya kan? Coba harusnya gangsal welas. Ribet, Sunda kok sama. Gara-gara pengaruh raja aja. Bahasanya rada halus. Begitu. Itu usbu, seminggu. Nahu i'takaftu usbu'an. I'tikaf siapa saya usbu'an dalam waktu seminggu. Lu gak pernah ikut jamaah tabligh sih. Lu belum pernah ikut kan? Dulu gue ikut jamaah tabligh. I'tikaf 3 hari ke masjid ono. 3 hari ke masjid. Kalau pernah masuk gue ikut jamaah tabligh tahu. Gitu wayu qalu. Dan diucapkan apa yang qalu, apa itu? I'takaftu usbu'an. Sibtu apa no? Apa yang lain emang gitu? Sin bata. Sabata. Tasmiyatun bismi awali ayamihi. Oh. Wa yuqalu, apa yang yuqalu? Sabtun. Ya hari Sabtu itu loh. Sabtu tasmiyatu bismi awali ayamihi. Sabtun bermula Sabtu itu tasmiyatun menamai bismi awali ayamihi dengan nama awal hari-hari usbu alal asoh. Wa yuqalu, dan dikatakan lahu bagi usbu dari penamaan awal, lalu bagi awal ayamihi apa Jumatun. Jumatun tasmiyatun lahu bi akhiri ayamihi. Jumatun bermula Jumat, tasmiyatun itu penamaan lahu bagi usbu di akhiri ayamihi dengan akhir hari-harinya usbu. Jadi ada yang mengatakan
mulainya hari itu adalah Sabtu. Ya kalau Sabtu dalam seminggu awalnya Sabtu, akhirnya berarti Jumat. Nyambung nih. Loh. Sabat. Ya Sabtu. Habis Sabtu, Ahad. Kalau bahasa Arabnya kan Ahad. Kalau bahasa kita Minggu. Kenapa Minggu? Itu terpengaruh budaya Nasrani, Domingos. Namanya Umi. Namanya bapaknya Umi, Domingos Suarez. Gitu nih. Bapak lu Domingos bukan? Ya kali. Ya. Itu Minggu. Kalau Minggu apa? Kalau Jumat kan free day. Ya kan? Ya free day, hari pre-libur. Kalau dulu kan free day, Jumat. Dulu di madrasah di kampung, liburnya itu enggak Minggu. Lu kan enggak pernah sekolah Jumat libur kan? Kalau saya, ini dengerin, saya dari kecil, pokoknya sampai ini, saya nggak pernah ngalamin libur sekolah hari Minggu, nggak pernah. Karena sekolah saya di Jawa terus, mulai ya kecuali SD itu sekolah desa, ya nggak? Nah itu karena mulai MI, Sanawiyah, ya, lah itu adalah liburnya selalu Jumat. Jumat kan free day, libur. Ngerti? Kalau dulu kan liburnya pada hari Minggu, ya apa enggak? Lah, lu kan belum pernah ngerasain Jumat libur kan? Nah, kalau saya mah Jumat libur. Sekolah saya dulu begitu, di madrasah. Tuh, di Jawa dulu begitu. Nah, sekarang udah ada yang kepengaruh, madrasah juga liburnya Minggu. Nah, dulu mempunyai ciri khusus. Pesantren itu kalau Jumat libur, sekolahnya libur, kerja bakti. Tuh begitu. Kalau kerja bakti bahasa pesantren namanya ro'an. Itu kerja bakti itu kalau bahasa ini. Gitu loh. Oke, lanjut. Wasa'atan dan sa'atan, nakhusirtu sa'atan. Berjalan siapa saya sa'atan dalam, kalau saat, nah ini wahiyah, dan bermula saat tutlaku, itu diucapkan apa saat, alal falakiyati, atas hitungan falakiyah, falak astronomi tadi, wa ala qadri, oh ya itu ala lah ya, nggak udah, lu ada wawunya nggak Pri? Nah itu yang benar, itu buang wawunya. Yang benar nggak ada wa'ala, buang, coret. Tadi kan ada wawunya. Ala qadri qalbi syatim, atas kadar memeras susu kambing. Tulis, pokok ditulis. Ntar lu bingung lagi. Wa 'alal lahdatil latifati, itu makna yang pertama. Jadi sesaat itu kalau terjemahan modern sekarang, sesaat itu 1 jam, 1 hour kalau bahasa Inggrisnya, ya kan? Nah 1 jam itu berapa ya? 60 menit gitu loh. Nih tulis ini saat itu artinya hari kiamat juga ada. As-sa'ah dah. Boleh yang enggak. As-sa'atu itu sama dengan situna. Dakikotan. Dakikotan itu menit. Bukan nggak ngerti, ini lu tulis ini, lu belajar ini. Dari jam. Lu tulis, gak ngerti bahasa Arabnya menit lu, malah pada bengong. Itu bahasa Arab modern, gitu loh. Nah 1 jam kalau zaman modern sekarang itu situna 60 dakikotan menitnya, gitu loh. Itu bahasa Arab modern, kalau nggak bakal ngerti lu kalau nggak bergaul sama yang ini mah istilahnya gitu. Itu ada diartikan saat.
tunggu sesaat. Nah, sesaat itu sejenak. Nah, saat diartikan hari kiamat juga ada. Oh iya kan? Kan dalam ayat ada itu. Yas'alunaka 'anis sa'ah. Mereka bertanya tentang hari kiamat. Oh. Itu saat macam-macam. Wa mislu dzalika. Oh, wa mislu hadhil madhkurati ma asbahaha. Dan itu seperti ini perkara-perkara yang telah disebutkan, ma bermula dzorof zaman, asbaha yang menyerupai apa ma, ha pada hadhil madhkurat. Nanti ada sa'ah, ada lahdzah, macam-macam gitu loh. Udah titik wa'lam, biar nyampe masa cuma dikit doang. Ini kan gara-gara jelasin ini tadi. Iya kan, tahun kabisat segala macam. Ada tahun kabisat, ada tahun basitoh. Ngerti no? Lu gak ngerti, gak pernah belajar falak sih lu. Wa'lam dan ketahuilah siapa kamu, anna hadhil amsilata. Sesungguhnya ini contoh-contoh. Minha itu diantara hadhil amsilah. Ma bermula contoh. Huwa yang bermula ma sabitut tasarrufi wal insirafi. Itu yang tetap tasarruf ya ketasrif itulah. Wal insiraf dan tegis yang menerima tanwin. Kayaumin walailatin, seperti yaumin dan lailatin. Kan kemarin udah i'takaftu yauman, ada juga i'takaftu lailatan, kan berarti itu munsorif. Nanti antara maf'ul feh yang berupa dzorof zaman itu ada yang mutasorif dan munsorif. Tahu mutasorif kan? Yaum, lailah, itu tasarruf wal insiraf, itu loh. Wa minha, dan itu diantara hadhil amsilah ma bermula lafaz. Huwa yang bermula ma manfiyut tasarrufi, itu yang tidak bisa tasarruf, berubah-ubah. Wal insiraf dan menerima tanwin, nahwu saharo, seperti lafaz sahar. Idza kana, apabila ada apa sahar, dzarfan itu menjadi dzorof. Liyaumin terhadap hari, diainihi dengan ainnya, zatnya yaum. Umpamanya ini kan malam Selasa, saharo yaumi Selasa, berarti sahar itu menjadi makrifat karena udah ditentukan untuk malam Selasa, kan berarti udah muayyan ditentukan, nyambung nih. Tapi kalau sahar waktu sahur secara umum itu munsorif. Tapi sahar kalau ditentukan secara khusus, maka sahar menjadi ghairu munsorif. Itu alamiah. Begitu loh maksudnya. Fa innahu, maka sesungguhnya sahar liyaumin bi'ainihi la yunawwanu, itu tidak boleh ditanwini. Maksudnya tidak boleh ditanwini isim ghairu munsorif. Li adamin sirofihi, karena tidak menerima tanwinnya lafaz sahar. Wala tufariqu, dan tidak boleh lepas hu pada sahar apa adzarfiyatu, makna kedzorofan wada. Li adami tasarrufihi, karena tidak bisa berpindahnya tasarruf, berubah-ubah, berpindah-pindahnya sahar. Oh. Wa minha, dan itu diantara hadil amsilah ma bermula lafaz, huwa yang bermula ma sabitut tasarrufi, itu yang tetap tasarrufnya, menerima tanwinnya. Manfiyul insirafi, yang dinafikan tanwinnya. Maksudnya dinafikan tanwin kan berarti ditanwin kan itu kan. Nahwu hudwatin wa bukrotin, seperti lafaz hudwah wa bukroh, alamaini, halnya menjadi alam keduanya.
kila dikatakan apa yang kila wakada, dan seperti bukroh dan hudwa atamatun bermula lafaz atamat. Idza urida apabila dikehendaki dia dengan atama apa muayyanun zaman ditentukan fa innaha maka sesungguhnya atama tasiru itu jadi apa atama jadi itu alaman menjadi alam nama. Nah kalau nama berarti kata alam itu termasuk satu yang mencegah, satu alasan, satu ilat yang mencegah tanwin gitu loh. Fayam taniu maka tercegah apa sorfuha menanwini atama. Kala berpendapat siapa Imam Ibnu Anaqo. Biarin lewat dikit, tangguh itu. Sampai dalam kurung itu lah wadur fal makan itu. Berpendapatnya begini wahwa dan bermula imtina'u sorfiha wajihun itu pendapat yang dipilih gampangannya. Wa minha dan itu diantara hadhil amsilah contoh-contoh yang yaumun lailatun sahron itu loh. Semuanya itu sabit ma bermula lafaz huwa yang bermula ma sabitul insirafi itu yang tetap insirafnya manfiyut tasarrufi yang tercegah tasarrufnya tasrifnya nahu sobahan wa masaan wa baqiya dan tersisa apa kismun khamisun bagian yang kelima wa huwa dan bermula kismun khamis atorful dzaraf al mabni yang dimabnikan alladzi yaitu dzaraf mabni la tasarrufa yang tidak ada jenisnya tasarruf perubahan itu maujud lahu bagi alladzi kaid tulis terusnya kaza lagi harokatin kaid seperti lafaz in berarti in wa idza dan idza lalu bacanya kaza dia kan ngaco lah yang baca order mah udah pasti kaza dan kaza. Kan yang nyimak bingung kaza. Kalau kaza kayaknya pendek kaza. Ini kok kaza? Ya, nggak taunya kai. Maka karo katin. Waqad yudhafu dan terkadang dimudhafkan apa allazi ila id kepada udah ada failnya. Waqad yudhafu dan terkadang dimudhafkan ila id kepada id apa ismu zamanin isim zaman nahu yauma idzin seperti lafaz yauma idzin. Jadi id menjadi idzin kan yaumanya berarti mudhaf idzin mudhaf ilah idzin asalnya id itu disimak dong bahasa Indonesia. Wa ba'da id hadaitana dan seperti contoh ba'da id kan rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana kan gitu kan. Itu kan berarti ba'da id hadaitana. Wa kasobahin masain dan seperti lafaz wa kasobahi masain dan seperti sobahi masain ditarkib dengan disusun pagi sore wa yaumi yaumin dan lafaz yaumi yaumin wa qattu dan qattu li zamanil madhi terhadap zaman yang telah lampau wa uwida dan digantikan apa qattu lil mustaqbal untuk zaman yang akan datang ghaliban dalam normalnya wal madhi dan pada zaman madhi qalilan dengan sedikit wa yulazimani dan menetepi apa qattu tadi qattu yang untuk zaman madhi dan mustaqbal an-nafiyah pada nafi wa mud dan mundu maknanya semenjak mud juga sama semenjak wal ana dan al ana itu termasuk dzaraf zaman sekarang wa amsi dan amsi kemarin
Kemarin itu kalau bahasa Inggrisnya apa? Yesterday. Tomorrow kan besok, kalau kemarin kan yesterday. Iya apa enggak? Masa pinteran gua lu? Lah Pak Ustaz habis baca kan kapan gua baca? La ilaha illallah ya. Ingkana jika ada apa itu lafaz tadi mundu mud dzarfan itu dzaraf lil yaum terhadap hari alladzi yaitu hari qabla yaumika yang sebelum harimu. Kan kemarin. Ya kan? Amsi itu kan kemarin kan? Begitu loh. Wal muradu dan bermula yang dimaksud bil mutasarrif dengan kan tadi ada istilah insiraf dan mutasarrif. Dikatakan kan di bab dzaraf nih. Ma itu lafaz yustamalu yang dipergunakan apa ma dzarfan hale menjadi dzaraf wa ghaira dzarfin dan hale bukan dzaraf. Seperti lafaz yaum. Yaumun itu mutasarrif. Maksudnya mutasarrif. Lafaz yaumun kadang-kadang dijadikan dzaraf. Seperti contoh i'takaftu yauman. Kan dzaraf. Diperlakukan juga bukan dzaraf. Umpamanya yaumul jumu'ati yaumun mubarakun. Bermula hari Jumat itu hari yang diberkahi. Kan berarti ghairu dzaraf. Bukan dzaraf. Nah, itu namanya mutasarrif. Kan tadi begitu kan? Ada mutasarrif dan ada yang insiraf. Kan gitu. Tasarruf dan insiraf gitu loh. Ka'ayyaqa seperti bahwa terjatuh apa dzaraf atau ma mubtada'an halih menjadi mubtada au fa'ilan atau menjadi fa'il au maf'ulan atau menjadi maf'ul au mudhofan ilaih atau mudhof ilaih kayaumin wa sahrin wa bi ghairil mutasarrif dan yang bukan ghairil mutasarrif ma itu lafaz lazima yang netepi apa ma ad-dzarfiyata pada kedorofan au sibhaha atau yang menyerupai dzarfiyah wa huwa dan bermula ma lazimat dzarfiyah al-jarru yang dijerkan bimin dengan huruf jar min wa dzarful makani. Udah guys sudah. Nah, ini kan penjabarannya luar biasa. Jadi tadi yang perlu kalian catat ada dzaraf mutasarrif dan ada dzaraf yang ghairu mutasarrif. Kalau dzaraf mutasarrif dia bisa diberlakukan dua. Terkadang bisa dipakai dzaraf, yang kedua tidak sebagai dzaraf seperti yaumun tadi. Ada yang selalu dipakai dzaraf. Nah, yang selalu dipakai dzaraf tadi ada contohnya tadi itu. Kan udah semuanya itu. Wa minha ma huwa sabitul insiraf manfi'ut tasarruf nahu sobahan itu kan di antaranya. Oke, kita lanjut besok dah. Besok malam apa Rebu ya, besok akbaran juga Iwan. Oke, kita tidur bersama-sama dengan doa majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa lakum minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.